Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasbot kembali menyapa Anda. Oke, langsung aja ya, karena kondisi saya juga lagi sakit nih. Saya berdiri pun dipaksain dengan kondisi kaki saya lagi bengkak. Jadi saya nggak bisa lama-lama untuk berdiri ya. Jadi kita langsung aja kita bahas fakta di balik laga super big match antara Persebaya lawan Persib Bandung di pekan 24. Ada apa saja yang terjadi di balik laga kali ini? Kita sama-sama coba akan review, coba akan cari tahu ya, dengan ya mungkin kalau ada yang kelewat-lewat maklum ya, karena kondisi saya juga lagi nggak sehat seperti ini ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah coba apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung di pekan ke-24. Oke, inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga Super Big Match Persebaya lawan Persib di pekan ke-24. Wasit Eko Saputro, katanya wasit paling tegas nih di Indonesia. Kita lihat ya kinerjanya nanti. Ini wasit asal Sumatera Barat, sejauh ini udah tampil 7 kali nih di Super League dan keluarkan 23 kartu kuning, 1 kartu merah langsung, 2 kartu kuning untuk akumulasi, dan 2 kali 5 kartu kuning dalam satu laga. Persebaya ini kedua kalinya dipimpin oleh wasit asal Sumatera Barat ini. Yang pertama itu di pekan ke-16 saat menang 0-1 lawan Madura. Sementara Persib ini ketiga kalinya dipimpin oleh wasit ini, yang di pekan ke-7 lawan Persita kalah 2-1 dan pekan 15 menang 2-0 lawan Bayangkara FC. Pertemuan kedua-dua, ini pertemuan kedua-dua dua tim ini tuh sejak era Liga Indonesia, di mana dari 21 kali pertemuan sebelumnya Persebaya cuma menang 6 kali, Persib menang 12 kali dan 9 laga berakhir imbang. Oke, kita bahas soal wasit yang katanya paling tegas di Indonesia. Coba deh perhatikan, di menit 16 ini Ramon Tanque ini di-tackle secara keras ya, tapi nggak pelanggaran. Tapi ketika di menit 18 Rivera kehilangan keseimbangan, ini langsung ditiup peluit. Katanya wasit paling tegas. Tapi ya kita tahulah di Indonesia emang ada ya wasit paling tegas. Kalau disodorin duit segepok, apa masih bisa tegas? Oke, VAR checking di menit 40. Silahkan komentarnya. Kalau komentator bilang sih ini body charge ya, alias adu body. Tapi ya sudah kuduga. Ini ya wasit ini kena, nggak tahu lah. Dari awal juga kami udah agak ragu juga sih. Bruno menyentuh bola, kemudian ditabrak, Betul, ini seperti body charge ya. Apa? Yang melakukan body charge apa? Dan gol penalti Bruno di menit 42 adalah gol ke-9 Bruno yang sekaligus memutuskan clean sheet-nya gawang Teja Pakualam di 9 laga terakhir. Oke, soal golnya Kakang yang dianulir ya, kalian lihat sendiri lah ya. Ini beneran handsball atau enggak Ramon, tapi posisinya gimana Ramon itu ya, apa iya sih orang lagi salto tangannya harus ke belakang gitu aja secara logikanya lah. Tapi kan kita tahu lah, wasit Indonesia itu bukan masalah bagus ilmu pengetahuannya, tapi bagus enggak isi amplopnya. Ya cuma itu yang bisa kami komentari di babak pertama. Intinya di laga ini Persib memang selain kedodoran di lini tengah dan juga lini depan, dan juga ya kita lihat kekocakan wasit yang katanya paling tegas di Indonesia. Kita masuk ke babak kedua. Gol Luciano Guaicochea di menit 51 adalah gol keempat Lucho di musim ini. Dan lucunya hodak ini, usai Lucho mencetak gol seolah mengemukakan ataupun memberikan gestur VAR. Kayaknya nyindir wasit nih.
Kemudian di menit 55 ada pelanggaran Risto Mitrevski ke Beckham Putra. Ini kaki cukup tinggi loh ya. Bahkan komentator bilangnya layak dapat kartu kuning. Tapi ya kita tahu lah ya, nggak mungkin Persebaya dikasih kartu kuning di laga ini kecuali emang nggak keras-keras amat mah. Nah, soal insiden antara Catur Pamungkas dengan Federico Barba, ya wajar. Harusnya sih memang kartu kuning ya, meskipun ya jadi korban juga Catur Pamungkas. Tapi kan udah 2 kali kan. Di babak pertama nekel keras Eliano dari belakang, nggak dapat kartu, lolos dari kartu. Masa ini nggak kena kartu juga? Gol Andrew Jung di menit 72 adalah gol ke-8 Andrew Jung di musim ini. Nah, ini pasti banyak yang bilang ini offside nih, ini Persib dibantu wasit nih, ini offside dan lain-lain. Udah tahu wasitnya dari babak pertama kebantuin Persebaya, masih aja begitu. Aduh, masa kalian gak ngeliat sih kenapa nggak offside? Pertama, Andrew Jung itu saat dikasih bola sama Berguinho berada di belakang Berguinho, dan juga bola itu tersentuh dulu sama Hernando Ari. Masa begitu aja nggak ngerti, bodoh kali kalian. Nah, di menit 74 juga nih, sampai komentator aja bingung. Ini kan yang dilanggar Luciano, tapi kenapa Luciano yang di kartu kuning? Ada yang bisa jelasin nggak ini? Oh iya. Ya, siapa yang melanggar ini? Sepertinya Rivera yang melanggar. Rivera ya. Iya. Coba mengambil bola tadi mendapatkan kartu kuning malah. Kemudian cek VAR di menit 77. Kayaknya nih wasit VAR bener-bener pengen deh ngelengserin Persib di puncak klasemen. Kayaknya apa-apa langsung dicek VAR aja. Tapi ketika Persib aja nggak dicek VAR. Aduh. Akhirnya di menit 83 Rivera bisa menyamakan kedudukan. Ini gol ke-6 ya Rivera musim ini. Oke, kejadian di menit 90 antara Bernardo Tavares dan Kakang Rudianto. Aduh, buat kami agak lucu sih. Ini ya emang sih di luar negeri juga banyak pelatih yang kayak gitu. Cuman untuk sekelas pelatih yang katanya bisa nganterin juara ya di Liga Indonesia, kayaknya nggak patut ditiru. Pengen ngulur waktu tapi nggak gitu-gitu juga kali. Nah, tuh lihat di menit 96 ini kan kasusnya sama nih, kejadian antara Barba dan juga Bruno. Di sini Bruno juga sama body charge dengan yang mana Sergio Castel, bahkan ada sikutan itu malah dari Bruno ke Castel. Tapi kok nggak ada pelanggaran? Halo wasit yang katanya si paling tegas di Indonesia. Hasil imbang bagi Persib ini hasil imbang ketiga ya musim ini, tapi bagi Persebaya ini yang kelima musim ini. Dan kalau bagi kedua tim ini yang ke-10 ya saat dua tim ini bertemu sejak era Liga Indonesia. Man of the match jelas, udah jelas banget dilihat di laga ini ya. Man of the match utama adalah wasit utama, yakni Eko Saputro bersama wasit VAR. Udah itu no debat dah, itu man of the match-nya. Oke, kita bahas. Sebenarnya kami tuh nggak mau nggak mau ngomentarin soal wasit. Pasti nanti ada yang komentar, gagal menang aja nyalahin wasit ya. Itu biasalah seperti itu. Karena kan di Indonesia itu ada sebuah pepatah, bukan pepatah sih, kata-kata anekdot. Yang kalah menjelaskan, yang menang merayakan. Nah kalau imbang gimana tuh? Melototin gitu. Yang pertama, wajar sih kalau gol Persib dianulir. Kan kemarin lawan Persita, gol Persita dianulir. Dia kena karma tuh dari Persita. Yang kedua, wajar Persib dihukum sama penalti di Persebaya. Wong Persib aja paling banyak dapat penalti. Itu kan kata kalian supporter yang emang anti dan benci sama Persib. Oh ya, satu lagi, ini wasit curang nih. Ini juga Persib dibantu wasit nih. Itu harusnya si Adam Alis di kartu merah tuh pegangnya titit Bruno gitu kan. Ini pastilah ada. Ini pasti nih akan jadi caption utama nih, gambar-gambar utama di medsos nih. Cuma kalau buat kami gini loh ya, oke lah. Di pertemuan pertama mungkin di Bandung ya, Persib dalam tanda kutip dibantu wasit, maka bisa menang ya. Tapi di laga ini kami bisa ngebalikin loh. Udah dibantu wasit, menang maka agak. Yang pertama, gol penaltinya Bruno penalti. Ini juga kontroversi kalau buat kami. Masa body charge dianggap pelanggaran, sementara Bruno Moreira nyikut Castel di penghujung laga nggak dianggap pelanggaran. Kalian nggak usah, ya namanya ya pengen menang sendiri lah ya. Belajar belajar menerima lah, legowo lah ya. Jadi yang salah ya bilang salah. Untuk gol kedua Persebaya, oke lah, ini berawal dari pergerakan yang luar biasa dari Tony Firmansyah. Tapi kan posisinya kalian udah ketinggalan duluan.
Nah, untuk yang ketiga ini, apa ya? Cuma di Indonesia kali ya ada aturan baru, ada wasit seenaknya ngerubah aturan di mana ketika orang saat salto, masa iya ada orang nih salto nih, itu tangannya kudu pegang titit atau pegang rambut, pegang kepala atau harus ke bawah gitu. Cobain deh salto sendiri gitu gimana rasanya. Kan namanya orang salto itu tangannya kalau nggak dia ngelebar kayak terbang, ya otomatis ke atas dong. Dalam itu itulah apa ya? Cobain dulu deh sebelum kalian ambil keputusan. Maksud kami cobain deh sama wasitnya deh. Wasit cobain deh kalau latihan tuh ya. Latihan wasit tuh cobain kalau kalian salto, tangan kalian sambil ngedekap di badan tuh atau sedekap di badan, atau mungkin tangan kalian harus ke belakang badan. Bisa nggak kalian salto? Nggak bisa lah. Yang namanya orang salto itu tangannya ya pasti refleks. Kalau nggak ke atas ya ke tengah atau ngelebar. Sebenarnya kami nggak akan ngebahas hal ini kalau saja kalian sebagai tuan rumah itu legowo dan nggak nyalain atau nuduh sana sini ketika kalian kalah atau kalian nggak bisa menang dari Persib. Karena di laga ini fokus utama sengkuni utama adalah biang keladinya adalah wasit. Karena kalau kami bicara atau bahas secara permainan, secara mendalam, jujur banget nih ya, seandainya saja Persib di laga ini nggak dalam kondisi kecapean, minimal punya istirahat 1 minggu deh, mungkin kalian akan beda nih, beda hasilnya, diacak-acak mungkin iya. Kenapa kami bisa bilang kayak gini? Dalam kondisi yang kecapean, cuma istirahat 2 hari, 1 atau 2 hari aja, bisa cetak 2 gol di kandang orang dan kuasai permainan. Apalagi kalau mereka dalam kondisi sehat dan juga bugar full. Sementara Persebaya di laga ini cuma mainnya ngandelin ngotot, bras brus, tabrak sana tabrak sini, dan seolah-olah nggak ada pola. Ini Tavares, kenapa ya kok lawan Persib pakai strategi counter attack, sementara strategi seperti ini membutuhkan seorang penyerang yang tajam. Ini udah nggak punya striker murni, pakai strategi counter attack, ya tewas lah sama back-backnya Persib. Dan jujur buat kami ya, kalau Persebaya di laga ini nggak ada yang namanya Hernando, Risto Mitrevski ataupun Francisco Rivera, entek cok. Kami akui semangat kalian, etos kerja Persebaya itu ini super ngotot dan luar biasa di laga ini. Dan kami pun akui Persib di laga ini main jelek. Tapi kan balik lagi, seandainya saja kalau kalian atau Persebayanya main tenang dan ada pola, pasti bisa menang kok, dan menangnya mungkin akan secara terhormat juga. Kami di sini nggak bilang loh ya kalau Persebaya ini ada main sama wasit. Mungkin saja bukan Persebaya, tapi ada orang di luar sana yang memang memesan wasit ini agar melakukan kontroversi laga ini. Tujuannya apa? Biar fansnya Persib, kalau Persib nggak menang, nyerang Persebaya, dan fansnya Persebaya balik nyerang ke fansnya Persib. Akhirnya tambah retak, tambah hancur hubungan dua tim ini. Dan ada orang yang ketawa di luar sana. Siapa yang ketawa? Ya nggak tahu. Atau kata manajernya Borneo kemarin siapa? Ada Papah katanya. Papah siapa tuh? Tenang. Nah, bagi Persib sendiri ya, kelihatan banget ya di laga ini staminanya sangat kedodoran. Habis banget ya. Cuma jadi pertanyaan gini loh, kenapa Tom Haya ini dimainkan di menit-menit akhir sama Hodak? Dari awal kami juga udah curiga ya, Persib itu di laga ini mungkin kalah mah nggak bakalan. Cuman kalau buat menang agak susah. Kenapa demikian? Karena ya mungkin saja ada oknum-oknum di luar sana yang pengen Persib tersingkir di kandang Persebaya. Supporter Persibnya nyalahin Persebaya dan lain-lain gitu ya. Akhirnya tim Ononoh yang berbahagia. Jadi ya intinya di laga ini dengan segala keanehan yang katanya wasit paling tegas se-Indonesia lakukan, ini hasil yang cukup fair buat kayaknya. Meskipun buat Persib ini nggak fair. Kenapa? Tetap kalau buat supporternya Persib ini nggak fair. Kenapa nggak fair? Seandainya saja penalti Bruno itu nggak disahkan sebagai penalti karena itu body charge, lalu golnya Kakang pun nggak dianulir, ya mungkin Persib akan pulang dengan 3 poin. Dan juga buat Persebaya mungkin juga akan tetap mendengkel ya, tetap jengkel. Seandainya saja apa mungkin? Seandainya saja Adam Alis di kartu merah gitu ya. Entahlah, liar di laga ini wasit ini. Dan satu hal lagi nih buat kami nih, buat Papah ya, Papah entah siapa papahnya ini ya. Ya cukup sukses lah ya, meskipun gak sukses menumbangkan Persib, tapi minimal jaraknya udah makin dekat ya Pak.
Kemudian soal katanya Persib pakai pemain ilegal, yakni 6 kali ganti pemain. Ada bodoh kok dipiara. Makanya sebelum kalian nyinyir, baca peraturan dulu. Jangan cuma nyinyir karena kebencian. Plototin regulasi Super League musim ini. Di regulasi terpampang jelas, pada masa jeda babak pertama, klub diperbolehkan melakukan pergantian pemain sepanjang masih memiliki kuota pergantian pemain. Pergantian pada masa jeda ini tidak mengurangi bobot ketentuan jumlah 3 kali kesempatan waktu pergantian pemain saat permainan berlangsung. Faham artinya? Nggak paham artinya? Makanya sekolah yang rajin. Jangan cuma di sekolah itu tiktokan dan mabar kalau lagi sekolah. Makanya otaknya bodoh. Artinya di liga manapun pergantian pemain saat jeda babak pertama itu nggak dihitung loh ya, tapi maksimalnya 3. Jadi Beckham Putra dan Andrew Jung itu nggak termasuk slot pergantian pemain karena dimasukkannya di jeda babak pertama. Inilah yang kami bilang, segala sesuatu soal Persib pasti dikorek-korek. Kebodohan mengalahkan logika. Udahnya bodoh, penuh kebencian, otaknya cocok, blow on kuadrat. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa saya amati, saya teliti, saya kulik-kulik di laga antara Persebaya lawan Persib Bandung di laga Super Big Match pekan 24. Gimana? Ada yang kurang atau enggak nih? Kalau ada yang kurang silahkan tambahin aja di kolom komentar. Dan juga bagaimana nih hasilnya nih? Apakah memuaskan atau tidak ya? Kalah menang imbang itu hal biasa dalam sepak bola ya. Yang penting bukan kita menghujatnya ataupun saling bermusuhannya, tapi bagaimana kita mengkritik dan juga memberi masukan pada tim kita masing-masing agar kedepannya lebih baik lagi. Itu kan tujuan utamanya, bukan setelah kalah malah harus ribut, harus berantem ini itu ya. Itu pikiran-pikiran orang desa lah ya. Ya mudah-mudahan aja sih setelah laga ini nggak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan di luar prediksi kita ya. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang mungkin bisa kita bedah di laga kali ini. Dan untuk selanjutnya saya juga tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama ya. Kalau nanti ada kritik dan saran tetap silakan saja kirimkan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini ya. Dan juga doakan kami agar segera sembuh dan sehat kembali agar bisa fokus lagi ya untuk menyajikan berita-berita soal sepak bola Indonesia. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rihasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.